Wanita ini bernama Nina, seorang wanita muda yang berasal dari kota Marseille, Prancis. Hari ini, Nina sedang melakukan sesi interview untuk mencari pekerjaan yang baru. Dikarenakan Nina baru saja dipecat dari pekerjaan sebelumnya. Adik Nina yang bernama Julian terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang di kotanya. Ibu Nina pun seorang single parents yang tidak dijelaskan kemana suaminya pergi. Nina menceritakan kepada ibunya bahwa dia langsung diterima di pekerjaan barunya sebagai resepsionis hotel mewah di Maladewa. Hal ini membuat ibunya sangat tidak setuju. Tetapi Nina tidak mendengarkannya. Nina akan tetap berangkat. Hari keberangkatan pun tiba. Nina terlihat sangat menikmati perjalanannya. Saat tiba di negara Maladewa, ia terlihat sangat bahagia. Untuk pertama kali di hidup Nina, ia pergi ke tempat yang begitu indah dan mewah. Setibanya Nina di hotel tempat ia akan bekerja, ia disambut oleh pria bernama Azan. Azan adalah manajer di hotel tersebut. Azan memperkenalkan Nina dengan teman sekamar yang akan menemaninya, yaitu Valeria. Valeria akan menemani Nina dan juga akan mengajari Nina bagaimana caranya bekerja di hotel ini. Saat malam hari, mereka berdua saling berkenalan satu sama yang lain. Valeria mengajak Nina untuk makan malam di luar. Pria ini bernama Torik. Nampaknya Torik terpesona dengan kecantikan Nina. Shower this way. Send you more. Hari pertama Nina dimulai. Nina tampak begitu cantik dan anggun dalam seragam hotelnya. Nina diajari oleh Valeria bagaimana cara menyambut dan melayani tamu. So, kids club? Yeah, we have a mini club and it's open from 7 a.m. to 7 p.m. Excuse me, where is the spa? Take us to our room. Yeah. Walau sedikit kesulitan, namun Nina tetap profesional. Ever heard you say that this is your first day? Yes, sir. The best. Thank you, sir. Enjoy your stay. Money in my bag, money in my bag, money. Nina sangat menikmati pekerjaannya. Ia menelpon adiknya yang di dalam penjara untuk memamerkan uang hasil tipsnya. Hari demi hari Nina lalui dengan kebahagiaan. Di pekerjaan barunya, ia tak lagi merasakan kekecewaan dan kecemasan. Bahkan Nina dinobatkan sebagai karyawan terbaik di bulan pertama ia bekerja. Keesokan harinya, hari berjalan lancar. Namun ada pengunjung yang sedang emosi memarahi Valeria dikarenakan kurangnya staf hotel untuk mengasuh anak-anak mereka. Razan sebagai manajer segera mendatangi mereka yang sedang berseteru, mencoba mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Valeria menjelaskan bahwa sang keluarga membutuhkan 2 orang pengasuh, sementara semua staf sibuk. Razan pun segera menghampiri Nina dan meminta Nina untuk membantu Valeria untuk mengasuh anak-anak pengunjung tersebut. Dan Nina langsung menolak, dikarenakan Nina tidak mempunyai lisensi atau sertifikat dalam mengurus anak. Tapi Razan terus memaksa Nina dan mengatakan bahwa mengurus anak tidak perlu sertifikat. Nina pun mengalah. Ia membantu Valeria mengurus anak-anak. Pada saat sedang menidurkan bayi, Valeria ditelepon oleh Razan untuk melakukan rapat di ruangannya Razan. Lalu Valeria meninggalkan Nina seorang diri bersama anak-anak sendirian.
Nina pun menyuruh salah satu anak untuk ikut dengan Valeria. Namun Valeria menolaknya dikarenakan Valeria akan ada rapat dengan Razan. Nina yang sedari awal tidak nyaman dengan anak-anak segera menelpon Razan bermaksud untuk meminta bantuan. Tetapi Razan yang sedang rapat tidak menggubris panggilan dari Nina. Stop it! I said stop! Nina yang kewalahan mencoba untuk mengajak ketiga anak-anak tersebut untuk berkeliling hotel. Saat Nina bertemu oleh salah satu karyawan, ia meminta tolong, tetapi karyawan tersebut menolak dikarenakan ia juga sedang sibuk. Stop it! Pada saat Nina mencoba menolong salah satu anak yang sedang terjatuh, ia menyadari bahwa anak yang bernama Leila menghilang. Layla! Layla! Nina pun panik. Ia mencari kesana kemari, mengelilingi hotel, tapi Leila tetap tidak ditemukan. Ia pun meminta bantuan Valeria. Have you seen a little girl? Is she here? She's okay. Take them. Nina pun mencari keberadaan Leila berkeliling hotel, namun keberadaan Leila tak kunjung ditemukan. Pada saat salah satu karyawan sedang membersihkan kaca, ia melihat ada satu anak yang sedang tenggelam di kolam. Anak itu adalah Leila, yang ternyata ia sudah tercebur ke dalam kolam orang dewasa. Lina yang panik segera melemparkan pelampung, namun semua sudah terlambat. Leila tidak sadarkan diri. Nina yang sedang terpukul dihampiri oleh Razan dan memberitahu bahwa Nina diminta untuk mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan. Nina mencoba menjelaskan kronologi tersebut, tapi nampaknya pihak kepolisian sangat memojokkan Nina dikarenakan Nina tidak memiliki sertifikat mengurus anak dan juga jejak kriminalitas keluarganya. Polisi pun terus-terusan menghujaninya dengan pertanyaan dan tuduhan yang membuat Nina semakin tidak bisa mengontrol kepanikannya. Nina bingung, kenapa hanya dia yang diperiksa? Seakan-akan semua kasus ini adalah salahnya seorang diri, padahal banyak orang juga yang terlibat dalam kasus ini. Nina diminta bertanda tangan di sebuah surat pernyataan yang Nina sendiri pun tidak paham dengan bahasanya. Karena Nina merasa sudah tidak nyaman, ia pun menandatanganinya. Hari pun berlalu. Pada saat Nina kembali bekerja, ia tiba-tiba diperkenalkan dengan 3 orang berpakaian rapi. Salah satunya adalah Yasim. Ia adalah pengacara Nina. Yasim menjelaskan bahwa semalam anak itu telah meninggal dunia.
Mendengar hal itu, kepanikan Nina pun kembali melanda. Ia tidak tahu mengapa Azan membawa pengacara di depannya. Ia mempertanyakan apakah berita itu benar dengan penuh kepanikan. Sang pengacara pun pelan-pelan menjelaskan kepada Nina bahwa keluarga korban mengajukan tuntutan atas insiden tersebut. Saat kembali ke kamar, Nina pun tak kuasa menahan emosinya. Ia merasa insiden ini terjadi karena ia ditinggalkan sendirian oleh Valeria. Namun Valeria mencoba menenangkan Nina dan meyakinkan kepada Nina bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Keesokan harinya, lagi-lagi Azan menghampiri Nina dan mengatakan pemilik hotel ingin bertemu kepada Nina sekarang juga. Pada saat bertemu dengan pemilik hotel, Nina menjelaskan seluruh kronologis yang terjadi hari itu. Pemilik hotel tersebut marah kepada Nina, tetapi satu hal yang janggal. Di sini Azan terlihat sangat menghindari masalah ini. Di sini sifat asli Azan mulai keluar. Ia bukannya membela, malah ikut memojokkan Nina dan mengatakan Nina tidak pernah memberitahunya bahwa ia tidak memiliki sertifikat kepengurusan anak. Nina sangat tidak menyangka mengapa Razan bersifat seperti itu di depan pemilik hotel. Ia pun pingsan. Pada saat sudah sadar, Nina segera mendatangi Torik untuk mencari tahu tentang siapa Razan sebenarnya. Torik menjelaskan bahwa Razan dulu adalah teman kecilnya. Ia terlahir sangat miskin, tetapi dengan ambisinya ia akan menyingkirkan siapapun untuk bisa berada di posisinya yang sekarang. Razan juga rela melakukan apapun demi atasannya senang. Hal itu membuat Nina berpikir keras dan mulai mewaspadai sifat Razan. Keesokan harinya, lagi-lagi Nina dipertemukan dengan orang-orang Razan. Pihak Razan yang terus menekan Nina agar mau mengaku bersalah, tetapi Nina bersikeras menolaknya. Nina mengatakan bahwa banyak pihak yang lalai dalam insiden ini. Dan Nina juga mempertanyakan mengapa Valeria sama sekali tidak tersentuh oleh kasus ini. Di malam hari, Razan kembali memanggil Nina. Kali ini orang Razan mempertanyakan surat pernyataan Nina yang ditandatanganinya di kantor polisi kemarin. Di dalam surat itu berisi pernyataan Nina yang berbunyi bahwa Nina menerima tugas itu dengan sadar dan sepenuhnya saya akan sendirian. Nina yang merasa tidak pernah mengatakan seperti itu pun emosi. Dan juga Nina menjelaskan bahwa ia pun tidak mengerti bahasa dari isi surat tersebut. Nina pun sadar bahwa banyak sekali kejanggalan di dalam kasus ini. Keesokan harinya Valeria pun mengajak Nina untuk kabur dari masalah ini. Ia berdua berencana untuk kembali ke Perancis. Lalu tiba pada saat pemeriksaan paspor. Pada saat pemeriksaan, ternyata paspor Nina bermasalah. Nina pun ditahan. Saat sedang diperiksa, Nina meminta Valeria untuk menunggunya. Tetapi hal yang tak terduga terjadi. Valeria pergi begitu saja meninggalkan Nina yang sedang diperiksa petugas. Valeria meninggalkan Nina sendirian di pulau ini. Pulau yang di awal indah bagi Nina justru sekarang bagaikan mimpi buruk baginya. Pada saat malam hari, Nina depresi. Keesokan harinya ia bekerja seperti biasa. Karena semalam ia menelpon ibunya, hari ini ibunya pun mendatanginya.
mencoba memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Nina pun menjelaskan semua kondisinya yang ia alami sekarang dan semua orang terdekatnya yang mengkhianatinya. Ibu Nina mencoba memberikan solusi kepada anaknya. Kebetulan Ibu Nina mengenal salah satu pengacara Prancis yang pernah memenangkan kasus di pulau ini. Pengacara tersebut bernama Manik. Lalu Ibu Nina menceritakan semua kronologi yang menimpa anaknya. Dan Manik pun bersedia membantu. Pada saat pertama kali dipertemukan, Manik langsung mempertanyakan orang yang berada di dalam dokumen kepolisian bernama Lina. Dan ternyata diketahui bahwa Lina melakukan rekonstruksi polisi setelah kejadian. Saat itu juga Nina dengan nada yang tinggi mempertanyakan mengapa ia tidak tahu dan tidak dilibatkan kalau ada rekonstruksi polisian. Setelah semua ini, Ibu Nina mulai goyah. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengikuti hukuman saja dan menyarankan Nina menjalankan hukumannya di Prancis seperti saran dari kedutaan Prancis. Namun, Nina yang sampai saat ini ingin mendapatkan keadilan menolak untuk dihukum sendirian. Nina meminta ibunya untuk kembali saja ke Prancis. Nina menilai kehadiran ibunya justru mempersulit kasus Nina. Ibu Nina pun mengerti. Keesokan harinya, Nina dan Torik mencoba mendatangi rumah Lisa, bermaksud untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Lisa menjelaskan semua kronologis yang terjadi. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya anak itu bisa diselamatkan, tapi karena lambatnya penanganan menjadikan nyawa anak itu lenyap. Di hari persidangan, Nina menjelaskan kepada sang hakim. Hakim pun terlihat bahwa ia di pihak Nina karena Nina menjelaskan seluruh fakta dan kronologis yang terjadi. Pada saat pengacara Nina kembali bertemu dengan pengacara Azan, perdebatan terjadi. Tetapi di sini Manik lebih mendominasi dengan fakta yang ada. Dan Azan terlihat sangat panik dan terpojok. Keesokan harinya, Nina diberi pesan oleh sang hakim. Sang hakim mengajak Nina untuk makan malam bersama di rumahnya. Manik pun menyuruh Nina untuk melaksanakan panggilan itu, bermaksud untuk mengambil hati sang hakim. Setibanya di rumah sang hakim, Nina pun disambut hangat dan memperkenalkan Nina dengan keluarga sang hakim. Pada saat waktunya pulang, sang hakim memaksa Nina agar dia yang mengantarkannya pulang. Nina pun tak bisa menolak. Nina dibawa sang hakim ke sebuah pantai yang sepi. Perasaan Nina pun mulai tak nyaman. Dan ya, sang hakim yang ternyata adalah orang yang bejat mencoba menyetubuhi Nina. Tetapi Nina menolak dan melawan. Keesokan harinya, pandangan Nina tertuju pada sebuah koran di lobi hotel. Ia pun mengambil dan membacanya. Betapa terkejut Nina mendengar bahwa Manik sang pengacaranya tewas dibunuh. Nina menangis sejadi-jadinya. Ia tak punya siapa-siapa lagi di pulau ini. Nina pun mencoba merencanakan pelariannya dari pulau ini. Ia mencoba membuat paspor palsu dan merubah tampilan wajahnya. Namun saat melihat petugas yang kemarin memeriksanya, nyali Nina ciut. Ia kembali. Pada saat menelpon adiknya, adik Nina menyarankan untuk kabur lewat laut saja, dan ia akan mengirimi Nina GPS untuk mengetahui keberadaannya. Keesokan paginya, Nina yang masih terlelap terkejut atas kedatangan polisi ke kamarnya. Polisi mengatakan bahwa ia menyimpan daun terlarang yang ternyata salah satu karyawan telah menaruhnya di bawah kasur Nina. Nina pun ditangkap. Di tengah keputusasaan, Nina tak habis pikir. Ia meminta petugas bahwa Nina ingin menelpon seseorang. Dan orang itu ternyata sang hakim. Nina yang tak tahu harus meminta tolong pada siapa, memutuskan untuk memenuhi keinginan sang hakim. Pada saat sang hakim ingin melakukan itu, Nina dengan cerdik melakukan perlawanan.
dan memukul sang hakim dengan botol kaca hingga tak sadarkan diri. Situasi itu dimanfaatkan oleh Nina untuk melarikan diri secepatnya, mengingat polisi masih berjaga dan menunggunya di luar. Nina segera menghubungi Tarik untuk menjemputnya dengan perahu. Lalu Nina melarikan diri dari rumah itu secepat mungkin. Untungnya Tarik datang tepat waktu dan segera mengamankan Nina secepatnya. Setibanya di rumah Torik, tanpa berlama-lama Nina pun segera menyiapkan pelariannya. Dibantu dengan Torik, ia mencoba memberi Nina kebutuhan yang akan diperlukan di perjalanannya. Perpisahan terasa berat bagi Torik, tetapi ia harus merelakan Nina pergi. Keesokan harinya pencarian besar-besaran oleh polisi pun dilakukan. Di hotel, di bandara dipenuhi oleh petugas yang mencari keberadaan Nina. Namun, Nina sudah berhasil keluar dari pulau tersebut. Di atas perahu kecil, Nina menerjang derasnya ombak. Meninggalkan pulau yang dahulu ia damba-dambakan. Nina terus melaju ke arah selatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Torik. Sangat mustahil rasanya untuk bisa mencapai ke daratan, mengingat Nina melintasi Samudra Hindia yang sangat luas. Namun, tekad bertahan hidup Nina sangat kuat. Nina melewati hari demi hari yang sangat sulit. Ia kehabisan bahan bakar, makanan, dan minumnya. Hal ini membuatnya sangat frustasi.